Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, pertemuan kita yang selanjutnya yang sebelumnya pernah kita bahas adalah materi tentang sholat jamaah. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu sholat qashar. Sholat qashar dan sholat jamaah ini adalah pembahasan yang biasa memang disatukan. Bahkan kadang masyarakat kita yang masih awam itu selalu menggabungkan. Jadi yang namanya sholat jamaah itu biasanya di qashar. Di qashar itu maksudnya diringkas ya. Jadi biasanya mereka salah pahamnya yang namanya sholat jamaah itu di qashar. Salat yang digabungkan itu dijadikan 2 rakaat. Nah, padahal ada ketentuan-ketentuan khusus yang menjadi syarat agar salat tersebut boleh untuk diqashar. Kita akan membahas khusus pada kali ini bahas tentang salat qasarnya saja, tidak salat jamak yang sebelumnya salat jamak sudah pernah kita bahas. Baik, eh kita kemarin sepakat di pertemuan di sholat jamak sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga kualitas sholat kita dengan melaksanakannya tepat waktu, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Eh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas shalawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan keadaan khusyuk. Ini adalah perintah untuk menjaga kualitas salat kita agar dilaksanakan di awal-awal waktu atau dilaksanakan tepat waktu. Kemudian pelaksanaan sholat itu juga yang namanya sholat mafruḍah yang 5 waktu itu juga sudah ditentukan waktunya. Nah, pembahasan sholat jamaah dan sholat qashar ini adalah pembahasan tatkala ada keadaan tertentu yang eh, mengakibatkan kita tidak dapat melaksanakan sholat yang mafruḍah ini, sholat yang fardu 5 waktu ini tidak dapat kita laksanakan tepat waktu. Pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang keadaan yang membolehkan kita untuk menjamak. Sekarang yang membolehkan kita untuk mengqashar, yaitu pembahasan tentang sholat qashar atau qasrus shalah atau mengqashar sholat. Dalilnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat 101 ini artinya dan apabila kamu bepergian di muka bumi. Idza darabtum fil ardi. Darabtum ini artinya di dalam fikih atau tafsirannya, jadi kenapa digunakan adalah kalimat darabtum, bukan idza safartum. Kalau pembahasan yang namanya qashar salat kan biasanya memang adalah eh, penyebabnya itu karena ada safar atau perjalanan. Idza darabtum artinya jika kamu beraktivitas di muka bumi, idza darabtum fil ardi. Karena dulu orang yang melakukan perjalanan, orang yang melakukan aktivitas di muka bumi yang dimana aktivitas tersebut membutuhkan atau menyita waktu lebih atau sulit untuk dilaksanakan sholat yang fardu itu tepat waktu karena keadaannya yang menyulitkan itu yaitu dalam kegiatan berdagang. Dalam kegiatan berdagang, melakukan dagang bukan berarti melakukan dagang di pasar di kota tersebut, bukan, tetapi berdagang keluar kota atau melakukan perjalanan jauh, sehingga ini yang menjadikan ilahnya itu adalah safarnya atau perjalanannya. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak mengapa jika kamu mengqashar salat. Nah, ini adalah dalil yang membolehkan untuk mengqashar salat atau meringkas salat. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal
sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fi safar ala raka'ataini wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik. Jadi Ibnu Umar berkata di sini bahwa dia bersaksi bahwa dia telah melakukan perjalanan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa perjalanannya. Fakana la yazidu fi safar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya tatkala safar tersebut tidak lebih dari 2 rakaat. Jadi untuk rakaat-rakaat yang rubaiyah tadi atau 4 rakaat itu tidak lebih dari 2 rakaat. Jadi Rasulullah melaksanakannya itu sebanyak 2 rakaat. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik. Nah, wa Abu Bakrin, Umar wa Utsman kadzalik ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini bukan khususiyah Rasul, bukan ibadah sholat yang dikhususkan kepada Rasul. Akan tetapi ini adalah sebagai suatu petunjuk bahwa yang namanya sholat 4 rakaat ketika melakukan safar yang jauh itu boleh dikosor atau boleh diringkas. Dan ini dilakukan juga oleh Abu Bakar dan Umar dan begitu juga Utsman bin Affan. Jadi ini bukan khususnya Rasul, bukan hanya Rasulullah saja yang boleh mengqashar salat. Kemudian dalil yang selanjutnya yaitu dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la bin Umayyah. Qultu li Umar bin Khattab laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Nah, di sini Abu Ya'la berkata kepada Umar bin Khattab, menyampaikan kan di dalam istilahnya gini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru." Dalam ayat ini yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Kemudian kan Abu Ya'la ini syakwa atau melapor kepada Umar bin Khattab. Kemudian dia berkata, "Faqad aminan nas," bahwa sekarang manusia itu sudah aman. Kan sebelumnya di dalam ayat ini bahwa in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian khawatir atau jika kalian takut ayyaftinakumul ladzina kafaru akan menyerang orang-orang kafir. Karena dulu kan dalam masa peperangan seperti itu. Nah, ketika Islam sudah berjaya di masa Umar bin Khattab, kemudian tidak ada lagi ancaman-ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Maka hilang kekhawatiran ini. Kok kita masih mengqashar salat? Nah, seperti itulah intinya gitu. Faqad aminan nas, manusia sekarang atau umat muslim sekarang sudah dalam keadaan aman. Kok kita masih mengqashar salat gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, faqala ajibtu mimma ajibta minhu, bahwa aku sebenarnya aku juga kaget bukan kaget, bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya saya juga bertanya-tanya seperti apa yang kamu pertanyakan sekarang ini. Fasa'altu Rasulullah, aku dulu pernah berkata atau melapor kepada Rasulullah tentang perkara ini. Faqala Rasul, dzalika Faqala Rasul, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Bahwa ini adalah bentuk sedekah atau pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maka terimalah pemberian ini. Maksudnya terimalah rukhsah ini gitu. Jadi eh perkara kekhawatiran ini kekhawatiran akan ancaman dari kafir Quraisy di sini tidak menjadi illah sehingga tidak menjadi sebab dari qashar salat. Kalau misalnya di sini menjadikan sebab qashar salat, maka ketika hilang penyebabnya, maka hilang pula rukhsah untuk mengqashar salat ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan salat qashar atau mengqashar salat? Yaitu meringkas salat yang jumlah rakaatnya 4 atau istilahnya itu rubaiyah. Menjadi berapa? Menjadi 2. Maka tidak masuk hitungan untuk salat yang sebelumnya 2 rakaat yaitu salat subuh. Gak mungkin salat subuh dikosor lagi atau diringkas lagi menjadi 1 rakaat. Kemudian tidak pula untuk salat maghrib yang jumlah rakaatnya itu 3 menjadi 1,5, nggak mungkin. Jadi yang boleh itu hanya 4 salat ini. 3 salat yaitu yang 4 rakaat. Salat apa aja itu? Salat zuhur dan salat asar. Kemudian dan salat isya. Salat maghrib dan salat subuh tidak masuk hitungan. Nah, timbul pertanyaan, mengqashar salat ini apakah sebuah azimah atau sebuah rukhsah?
Rukhsah itu adalah keringanan atau pengecualian karena ada sebab syar'i yang mengakibatkan suatu kewajiban mendapatkan dispensasi atau keringanan. Seperti dalam perkara ini, yang sebelumnya kita wajib melaksanakan 4 rakaat, nggak boleh diringkas karena kalau nggak ada sebab syar'inya. Nah, tapi dalam keadaan tertentu ada penyebabnya yang mana sebab tersebut secara syariat itu dianggap, maka itu menjadi 2 dan ini disebut dengan rukhsah. Atau dia disebut juga sebagai azimah atau perkara yang harus dikerjakan dan hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah tatkala melakukan perjalanan, Rasulullah mengqashar salat. Apakah kita harus plek persis ketika melakukan perjalanan harus qashar salat, atau mengqashar salat itu adalah suatu pilihan. Boleh kita mengqashar menjadi 2 rakaat, boleh juga tetap melaksanakan 4 rakaat. Bagaimana? Hukumnya seperti apa? Kalau menurut Hanafiyah, mazhabnya Hanafiyah, bahwa yang namanya mengqashar salat itu hukumnya wajib karena itu adalah sebuah azimah, perkara yang harus dikerjakan. Dalilnya karena Rasulullah dalam setiap perjalanannya mengqashar salat. Kemudian menurut Malikiyah bahwa mengqashar salat ini adalah hukumnya sunnah muakkadah atau boleh dilakukan dengan mengqashar, gitu ya. Bukan salatnya. Yang namanya salat ini hukumnya wajib, tapi mengikuti untuk mengqashar itu hukumnya muakkadah, sunnah muakkadah. Kalau menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa yang namanya mengqashar salat ini hukumnya itu rukhsah atau mukhayyar. Jadi ada pilihan, boleh mengqashar, boleh pula tidak mengqashar. Apa yang lebih afdal? Yang lebih afdal dalam perkara ini adalah mengqashar salat. Walaupun secara hitungan kita mungkin salat dengan 4 rakaat itu kan lebih banyak rakaatnya. Lebih banyak dong pahalanya, tapi dalam perkara afdalnya itu yang mana? Afdalnya adalah dengan mengqashar salat, karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kenapa di sini tidak dikatakan boleh atau bukan wajib untuk mengqashar? Karena di dalam hadisnya, laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Laisa alaikum junah itu artinya eh menafikan dosa. Laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak apa-apa kalian untuk mengqashar salat. Tidak apa-apa. Berarti kalau misalnya ini tidak mengqashar salat kan juga tidak masalah seperti itu. Nafil junah di sini yang menjadi alasan bahwa yang namanya mengqashar salat itu bukan suatu azimah. Dia adalah rukhsah mukhayyarah atau boleh dipilih pelaksanaannya, boleh dikosor, boleh tidak. Kemudian syarat dari mengqashar salat yaitu jarak. Yang pertama ini jarak. Nah, ini perlu diketahui bahwa jarak yang mengizinkan atau membolehkan kita untuk mengqashar salat itu ada sebanyak 4 burud istilahnya. Dalam fikih itu disebutkan 4 burud. 4 burud ini jaraknya adalah 16 farsakh atau 48 mil Hashimiyah. Jadi hitungan dulu kan istilahnya itu ya hitungan-hitungan fikih zaman dulu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita implementasikan dengan sekarang ini jaraknya itu sejauh 89 kilometer. Kenapa saya ambil 89? Karena istilah ada yang menggunakan jarak 81, ada 84, ada 80 sekian gitu ya. Tapi yang paling yang paling jauh pendapat di dalam fikih itu adalah 88,705 atau kita bulatkan menjadi 89 kilometer. Dalilnya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahla Makkah la taqsuru fi aqalli min arba'ati burud wa dzalika min Makkah ila Thaif wa Usfan. Nah, di dalam dalil ini, dalam hadis ini, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan haji ke Makkah selama 4 hari di Zulhijjah itu, selama 4 hari ketika melakukan perjalanan ini Rasulullah mengingatkan bahwa jangan kalian mengqashar salat apabila kurang dari 4 burud. Kenapa? Karena ini perintah informasi yang disampaikan oleh Rasulullah, karena juga ada sebagian dari
penduduk Makkah yang melakukan haji. Jadi biar penduduk Makkah yang tetap berada di kota tersebut melakukan ibadah haji di kota tersebut, mereka tidak ikut mengqashar salat karena mereka berada di kota kota mereka sendiri. Jadi kalau dihitung dengan alat yang canggih sekarang ini yaitu GPS, jarak antara Makkah dengan kota Usfan ini atau Usafan itu 89 kilometer. Kenapa tidak ambil 81 atau 84? Saya lebih kalau pendapat pribadi saya cenderung dalam perkara ibadah saya mengikuti pendapatnya ulama, dalam perkara ibadah itu diminta atau kita lebih baik mengambil pendapat yang lebih aman. 89 tentu keluar dari ikhtilaf yang mengatakan 81, ada yang juga mengatakan 84 misalnya. 89 ini pasti lebih selamat karena dia sudah mencapai 81 dan 84. Karena di dalam perkara ibadah, al-ihtiyat itu diminta atau lebih baik menjaga ini. Sebelumnya yang pernah kita bahas dalam perkara wudhu misalnya ya. Ketika kita diminta dalam dalil atau dalam ayat untuk wudhu ketika membasuh tangan itu sampai siku-siku. Tapi dalam perkara ibadah itu diminta untuk kehati-hatian sehingga membasuh tangan ketika wudhu itu lebih dari siku-siku. Nah, seperti itu. Begitu pula dalam perkara ini, agar selamat dari dari ikhtilaf ulama. Dalam ibadah ini matlub atau diminta. Kemudian maksud safar. Yang dimaksud dengan safar di sini apa sih? Safar itu kan melakukan perjalanan jauh dengan jarak yang tadi 89 kilometer, tapi tujuan safar ini untuk apa? Nah, ulama berbeda pendapat dalam tujuan safarnya ini. Eh Kalau menurut Hanafiyah, semua safar itu boleh. Jadi orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan maksiat itu boleh untuk mengqashar salat. Jadi misalnya dia ingin melakukan pencurian di kota A gitu. Jarak antara kota A dan kota B, tempat asal dia kota B ini jaraknya cukup untuk qashar salat. Jadi dia masih memperhatikan salatnya walaupun dia ingin melakukan maksiat gitu ya. Nah, ini dalam perkara ini menurut mazhab Hanafiyah boleh. Semua jenis safar perjalanan itu boleh untuk mengqashar salat. Kemudian pendapat jumhur ulama, yaitu menurut mazhabnya Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa mengqashar salat itu hanya boleh untuk tujuan safar yang mubah atau selain untuk maksiat. Nah, seperti itu. Terus bagaimana jika di tengah perjalanan dia melakukan maksiat? Apakah masih boleh mengqashar salat? Jadi misalnya tadi si Fulan melakukan perjalanan dari kota A ke kota B yang jaraknya itu memenuhi syarat untuk melakukan qashar salat. Dengan tujuan dia ke sana itu untuk melakukan perdagangan, ya. Kan boleh melakukan perdagangan itu adalah safar yang dibolehkan. Nah, akan tetapi ternyata dia di tengah jalan ngelihat ada cobaan gitu dibisikin oleh setan. Ada barang yang penjaga atau penjualnya itu lengah. Dia ini mungkin sedang sholat atau apa gitu. Nah, ini kesempatan nih, barang yang dijual sama orang itu sama barang yang sama atau serupa dengan barang yang mau dia jual. Biar nambah modal gitu kan, nambah barang yang dijual. Jadi dia ngambil. Dia mencuri barang tersebut, kemudian dia melakukan perjalanan lagi ke kota B. Nah, dalam maksiat yang dilakukan di tengah perjalanan ini eh, bukan menjadi alasan untuk dia tidak boleh mengqashar salat. Kenapa? Karena tujuan awalnya itu adalah niatnya melakukan perjalanan yang dibolehkan. Walaupun nanti di tengah jalan dia ternyata melakukan maksiat. Melakukan maksiat di tengah jalan itu bukan termasuk dalam niatnya dia di awal tadi ketika melakukan perjalanan. Tidak masuk ke dalam niatnya dia. Jadi dia masih boleh untuk melakukan qashar salat. Dan perjalanan dia tadi, yang contoh yang saya berikan tadi bukan perjalanan yang diniatkan untuk melakukan maksiat. Keberangkatan di sini saya ambil istilah keberangkatan, maksudnya adalah orang yang melakukan perjalanan ini memiliki tujuan. Jadi kalau misalnya tidak memiliki tujuan, misalnya cuma keliling-keliling kota aja, keliling Solo, walaupun Solo ini sempit, kalau kelilingnya dari pagi
sampai malam kan pasti lebih dari 89 kilometer tuh. Lebih dari 89 kilometer, tapi bukan menjadi syarat bahwa dia itu boleh untuk melakukan qashar sholat. Kenapa? Karena perjalanannya dia tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan kotanya. Nah, tidak ada tujuan ini yang menyebabkan dia tidak boleh untuk melakukan qashar sholat. Keluar dari batas kota, hududul balad, atau istilah dalam fikihnya itu bisa suarul balad, atau semacam gapura atau apa ya, kalau misalnya gapura atau apa gitu ya. Nah, kalau sebelumnya pernah di pembahasan jamak menjamak sholat itu juga pernah kita bahas ini dalam hal ini keluar dari batas kota. Saya jelaskan waktu itu bahwa yang disebut dengan balad di dalam fikih itu jika di dalam kota tersebut memiliki hakim pemerintahan atau bisa diwakili dengan kecamatan misal contohnya, ada rijalul amninya atau polisi atau bagian pengaman, kemudian juga di dalam kota tersebut ada suk atau ada pasar, maka kota tersebut bisa disebut dengan istilah balad atau tempat tersebut atau lokasi tersebut bisa disebut dalam fikihnya itu istilahnya itu dalam bisa disebut dengan balad ya. Nah, akan tetapi saya lagi-lagi untuk mengambil mengikuti pendapat ulama yang menjaga kehati-hatian dalam perihal ibadah, maka lebih baik kalau sebelumnya di dalam jamak sholat itu saya mengatakan hal ini serupa atau istilah balad ini serupa jika kita implementasikan dengan sekarang ini serupa dengan istilah kecamatan. Maka keluar dari batas kecamatan itu dia boleh untuk melakukan qashar sholat. Tapi saya lebih cenderung untuk mengambil kehati-hatian dalam perihal ibadah ini, yaitu yang disebut dengan batas kota ini adalah batas perbedaan antar kota, misalnya antar antar kabupaten gitu ya, antar kabupaten Sukoharjo dengan apa Klaten atau dengan Jogja gitu ya, itu kan pasti ada batasnya, ada batas semacam gapura besar gitu ya. Nah itu lebih baik, lebih aman untuk mengambil istilah itu. Kemudian durasi mukim. Nah, durasi mukim ini juga penting untuk diperhatikan bahwa seorang musafir itu boleh untuk mengqashar sholat jika disertai niat mukim di tempat tujuan dalam tempo tertentu. Jika dia diniatkan untuk mukim di tempat tersebut tidak lebih dari batas yang sudah ditentukan ini. Ulama berbeda pendapat dalam durasi bermukim di sini. Nah, kalau misalnya dia mukimnya itu menurut mazhab Hanafiyah, kalau dia mukimnya kurang dari 15 hari, maka dia boleh untuk mengqashar sholat. Kalau misalnya menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, kurang dari 4 hari, maka dia boleh untuk mengqashar sholat. Kalau lebih dari batas hari ini, maka dia hitungannya sama dengan mukimin, atau orang-orang yang mukim, atau orang lokal di sana, penduduk lokal. Jadi ketika dia melakukan perjalanan, dia sudah tahu, misalnya dia akan misalnya seorang yang melakukan bisnis ya, bisnis, dia sudah tahu ini dalam perjalanan bisnis, dalam urusan bisnis ke kota A, misalnya dari kota Solo ya, dia bisnis melakukan perjalanan ke Jakarta, di Jakarta melakukan bisnis yang mana urusannya itu nggak mungkin selesai dalam 4 hari. Mungkin ya bisa sampai 1 minggu. Nah, ketika dia sudah tahu memprediksikan bahwa urusannya itu tidak lebih bahwa urusannya itu lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh mengqashar sholat. Kalau misalnya dia urusannya itu, ini kan urusan kayak gini paling cuma datang sana tanda tangan, ini nggak mungkin cuma nggak mungkin lebih dari 1 hari ini. 1 hari selesai, bisa langsung pulang setelah itu. Maka dia boleh untuk melakukan boleh untuk melakukan qashar sholat. Ini batasan durasi untuk mukim di tempat tujuannya tadi. Sekarang kapan niat mengqashar sholat? Ulama berbeda pendapat dalam kapan niat tersebut disampaikan atau diniatkan oleh seorang musafir. Menurut mazhab Syafi'iyah, saat takbir sholat pertama, saat takbir setiap sholat gitu. Jadi misalnya si fulan melakukan perjalanan jam 11, kemudian ketika masuk waktu sholat zuhur di jam 12, dia berada di luar kota, sudah statusnya melewati batas kota, kemudian
masuk waktu sholat ini dia mengqashar sholat di jalan, dia di tempat istirahat misalnya ya, di tempat rest area. Setiap kali dia melaksanakan sholat qashar, misalnya dia melakukan sholat qashar di waktu zuhur ini, maka ketika Allahu Akbar, dia takbiratul ihram, itu diniatkan untuk mengqashar sholatnya. Kemudian ketika nanti dia sholat waktu asar juga, misalnya dia tidak menjamak, qasharnya tidak dijamak. Dia sholat qashar lagi di waktu asar misalnya. Dia niat untuk sholat asar tersebut juga dengan mengqashar ketika Allahu Akbar, itu diniatkan dengan qashar. Kemudian kalau menurut mazhab Malikiyah, cukup niat qashar di sholat pertama, selanjutnya tidak perlu diniatkan lagi. Jadi kalau di mazhabnya Malikiyah tadi, ketika sholat zuhur, dia mengqashar sholat, niatkan mengqashar sholat, maka ketika asar, kemudian ketika isya, dia tidak perlu lagi diniatkan, dilafalkan atau diniatkan di dalam hati untuk mengqashar sholat. Dia langsung niat untuk sholat, isya langsung sholat 2 rakaat, itu udah diniatkan, udah termasuk sholat qashar. Niatnya sudah termasuk hitungan, karena dia cukup dengan niat di sholat yang pertama. Kalau menurut mazhab Hanafiyah, cukup dengan niat melakukan safar, tidak perlu niat qashar setiap sholat. Jadi, kalau menurut mazhab Hanafiyah, ketika dia melakukan perjalanan jam 11, itu niat untuk melakukan perjalanan safar yang jauh, kemudian dia sholat zuhur, itu dengan qashar sholat tanpa diniatkan dengan qashar sholat, itu sudah otomatis hitungannya itu qashar. Kalau dilaksanakan 2 rakaat, maka otomatis sholatnya itu adalah sholat qashar. Seperti itu. Selanjutnya, sholat-sholat selanjutnya pun juga sama seperti sholat zuhur tadi, tidak perlu diniatkan. Karena niatnya itu terhitung ketika dia melakukan perjalanan safar. Kemudian bagaimana hukumnya ketika kita melakukan perjalanan, kita sebagai seorang musafir, dan kita ingin mengqashar sholat. Tapi ada jamaah lain dari penduduk lokal nih. Berjamaah dengan penduduk lokal. Ada dua ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika kita menjadi imam, kita musafir yang mengqashar sholat, tapi kita menjadi imam. Atau yang kedua, kita musafir, tapi kita menjadi makmum. Jika seorang musafir menjadi makmum, sholatnya harus dilengkapi menjadi 4 rakaat. Jika masbuk, maka dilengkapi setelah salamnya imam. Jadi misalnya kita yang melakukan perjalanan, kita sebagai musafir, kita mengqashar sholat, sudah diniatkan mengqashar sholat. Kemudian kita sholat di masjid, dan kita ikut imam, sholat berjamaah. Nah, imamnya kan sholat 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Kita yang memang walaupun kita sudah Allahu Akbar, kita niat untuk sholat 2 rakaat, mengqashar sholat, kita harus tetap mengikuti imam 4 rakaat. Bukan berarti ketika imam sampai di tasyahud awal sudah 2 rakaat, ketika imam berdiri kita malah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu enggak boleh. Kenapa? Karena kita sudah niat untuk melakukan berjamaah mengikuti imam. Jadi imam itu untuk diikuti, ya. Imam untuk diikuti. Ketika imam melaksanakan sholatnya itu 4 rakaat, maka kita harus mengikuti 4 rakaat juga. Kalau misalnya kita masbuk, maka kita harus melengkapi. Misalnya imamnya sudah sampai di rakaat ketiga, tinggal sisa 1 rakaat. Tinggal sisa 1 rakaat, kemudian kita sholat dan kita dapat menyelesaikan 1 rakaat. Tinggal hitungannya berapa rakaat lagi? Bukan 1 rakaat, hitungannya 4 rakaat. Kenapa? Karena kita mengikuti imam, kita harus melaksanakan secara kamil itu 4 rakaat, bukan 2 rakaat ya. Walaupun secara hitungannya yang namanya qashar sholat itu 4 rakaat menjadi 2. Ketika imam sudah melaksanakan 3 rakaat, sisa 1 rakaat. 1 rakaat kita ikuti bersama-sama. Berarti masbuk tinggal sisa 1 rakaat lagi. Kalau hitungannya itu adalah kalau hitungannya adalah qashar, tapi tidak. Kalau kita ikut makmum, kalau kita ikut imam yang sholatnya itu 4 rakaat, karena dia adalah penduduk lokal, maka kita harus melengkapinya juga menjadi 4, bukan menjadi 2. Kemudian kondisi kedua yaitu jika musafir yang menjadi imam. Nah, jika musafir menjadi imam, maka penduduk lokal harus melengkapi kekurangan rakaat setelah salamnya imam. Misalnya, kita yang menjadi imam, kita sudah Allahu Akbar misalnya ya,
ini kondisinya ketika kita Allahu Akbar, ternyata ada orang yang belakang datang dan ingin menjadi makmum kita ya, misalnya gitu. Kita sudah selesai 2 rakaat. Sudah selesai 2 rakaat, maka makmum yang penduduk lokal tadi, maka dia harus melengkapi karena dia kan masbuk, hitungannya jadi masbuk, maka dia harus melengkapi 4 rakaat. Bukan berarti dia mengikuti kita, ikut 2 rakaat juga. Enggak, seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam kondisi itu, saya dulu pernah kejadiannya seperti itu ketika saya mengikuti mengikuti, jamaah, ternyata jamaah tersebut adalah jamaah musafir, yang mana dia mengqashar sholat menjadi 2 rakaat. Tapi saya dapat mengikuti 2 rakaatnya. Nah, ketika saya dapat mengikuti 2 rakaatnya, ternyata imamnya malah salam. Padahal setahu saya waktu itu berlari ini ngejar jamaah, padahal setahu saya itu baru mulai Allahu Akbar dan saya mengikuti. Oh, ternyata dia cuma sampai 2 rakaat. Maka timbul pertanyaan dalam hati. Kan tetapi waktu itu si imam menyampaikan waktu itu, fa inni musafirun fa atimmu sholatakum. Nah, dia mengatakan bahwa sesungguhnya saya adalah seorang musafir, artinya dia mengqashar sholat, maka lengkapilah sholat kalian. Itu setelah salam, saya ingat. Setelah imam tersebut selesai salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia berbalik ke belakang, dia ini berkata, fa inni musafirun fa atimmu sholatakum. Sesungguhnya aku adalah seorang musafir, maka lengkapilah sholat kalian. Maksudnya untuk jamaah-jamaah yang adalah penduduk lokal untuk melengkapi sholatnya 4 rakaat. Jadi sisa 2 rakaat sebagai masbuk gitu. Nah, ini kondisinya kalau seorang imam itu dia adalah seorang yang musafir, yang mengqashar sholat. Itu kondisi ketika dia membentuk jamaah sendiri sebagai seorang musafir, ya, jamaah orang-orang musafir. Kemudian ada orang penduduk lokal yang datang. Kondisinya ketika dia diminta untuk menjadi imam, oleh penduduk lokal, jadi ketika Allahu Akbar pertama kali sebelum sholat ini, penduduk lokal sudah sepakat, udah ini bapak saya yang menjadi imam misalnya ya. Misalnya dia pakaiannya bersih gitu ya, atau pakaiannya itu pakaian koko gitu ya, udah pakai peci. Jadi kayaknya lebih afdol orang ini yang menjadi imam. Ditunjuk oleh penduduk lokal, Pak tolong jadi imam gitu ya. Nah, karena dia adalah seorang musafir, maka dia harus menyampaikan dari awal, ya, disampaikan dari awal. Kalau sholatnya belum dimulai, gitu. Kondisi yang pertama tadi yang kita kasih contoh itu sholatnya sudah dimulai. Ini sholatnya belum dimulai, maka dia harus menyampaikan bahwa saya adalah seorang musafir, maka saya mengqashar sholat. Bapak yang penduduk lokal silakan lengkapi sholat setelah salam. Gitu. Jadi itu disampaikan di awal. Kenapa ini harus disampaikan? Kalau misalnya kondisi yang pertama tadi, ketika dia sudah melaksanakan sholat, kemudian penduduk lokal datang, maka ini perlu dikatakan agar tidak ada dugaan atau prasangka penduduk lokal, oh imamnya lupa, kok imamnya lupa malah malah nggak ngelengkapin sih, nah gitu. Takutnya gitu. Maka itu harus disampaikan. Tapi kalau yang tadi karena dia sudah disampaikan di awal, maka itu kekhawatiran akan dugaan prasangka makmum bahwa imam itu lupa itu tidak ada. Jadi itu perlu disampaikan. Saya rasa cukup untuk pembahasan ini. Ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.